Selamat siang anak-anak. Kita kembali berkumpul bersama dalam acara atau dalam kelas renungan kerohanian Kristen. Biasanya kita suka berkumpul dalam satu ruangan ya, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga kakak-kakak SMP dan kakak-kakak SMA. Namun pada saat ini dalam masa pandemik, dengan terpaksa kita harus berpisah karena masing-masing harus mengikuti aturan-aturan dari sekolah. Untuk kelas 1, Bunda ingin memperkenalkan diri kembali. Nama Bunda Juliet. Bunda di sini mengajar pendidikan agama Kristen. Mungkin Senin depan kita bisa ketemu ya sayang, agar kita bisa belajar. Kalau kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 saya rasa kita sudah mengenal. Oke, kita mulai ibadah siang kita ini, ibadah yang selalu Bunda jalankan setiap hari Jumat. Sebelum kita bernyanyi atau mendengarkan firman Tuhan, lebih baik kita bernyanyi bersama ya. Tentunya kalian tahu lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Masih ingat? Kalau masih ingat, kita nyanyi sama-sama ya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Tuhan, kembali kami menghadap mengucapkan syukur kami karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk berkumpul di siang hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau datang ke tengah-tengah kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, untuk menyambut firman kita di sini bernyanyi kembali seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Siapa yang rindu dengan Tuhan Yesus? Ya, Bunda juga rindu sekali dengan Tuhan Yesus, apalagi kita yang hampir setiap minggunya, sekali seminggu, setiap hari Jumat kita berkumpul untuk rindu akan Tuhan Yesus. Kita sama-sama bernyanyi ya.
Baik, sekarang anak-anak silakan mempersiapkan satu Alkitab ya. Dan kita akan sama-sama membuka renungan kita siang ini. Bunda akan mengambil renungan dari Ibrani 2 Ibrani 2, 1-9. Kebetulan Bunda membaca Alkitab dalam kata-kata atau terjemahan hari-hari, sehari-hari. Jadi mungkin lebih dicermati atau lebih mengerti. Namun tidak apa-apa kalau seandainya tidak ada Alkitab hari-hari, Alkitab yang biasa kita pergunakan juga boleh ya. Ibrani 2, 1-9. Saya akan membacanya. Keselamatan yang hebat. Itulah sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kita dengar, supaya kita jangan meninggalkan kepercayaan Dia. Pesan-pesan yang disampaikan oleh para malaikat kepada nenek moyang kita ternyata benar, dan orang yang tidak menurut atau menaatinya menerima hukuman yang setimpal. Apalagi dengan keselamatan yang lebih hebat dari pesan-pesan itu. Kalau kita tidak menaruh perhatian terhadap keselamatan itu, kita tentu tidak akan terlepas dari hukuman. Sebab Tuhan sendirilah yang pertama-tama mengumumkan keselamatan itu, dan orang-orang yang mula-mula mendengarnya telah membuktikan kebenarannya kepada kita. Di samping itu, Allah turut menguatkan kesaksian orang-orang itu dengan mengadakan segala macam keajaiban dan hal-hal luar biasa serta membagi-bagikan pemberian-pemberian dari Roh Allah menurut kemauannya sendiri. Malaikat-malaikat tidak mendapat kuasa dari Allah untuk memerintah dunia baru yang akan datang, yaitu dunia yang sedang kita bicarakan ini. Sebaliknya, pada suatu bagian di dalam Alkitab tertulis begini, manusia itu apa ya Allah, sehingga engkau mau mengingatnya? Manusia hanya manusia saja, namun engkau memperhatikannya. Untuk waktu yang singkat, engkau menjadikan dia sedikit lebih rendah daripada malaikat. Engkau memberikan kepadanya kedudukan yang mulia dan terhormat, serta menjadikan dia penguasa atas segala sesuatu. Nah, kalau dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia penguasa atas segala sesuatu, itu berarti bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak di bawah kekuasaan manusia. Meskipun begitu, kita tidak melihat sekarang manusia berkuasa atas segala sesuatu, tetapi kita sudah melihat Yesus berkuasa. Ia dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat untuk waktu yang singkat, supaya atas kebaikan Allah ia dapat mati untuk seluruh umat manusia. Kita melihat dia sekarang diberikan kedudukan yang mulia dan terhormat karena ia sudah menderita sampai mati. Untuk natsnya itu ada dalam Ibrani 2 ayat yang pertama, dikatakan untuk bahasa hari-harinya ya. Itulah sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kita dengar, supaya kita jangan meninggalkan kepercayaan kita. Untuk bahasa Alkitab yang sebenarnya, karena itu kita harus teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Pendengaran yang baik atau pendengaran yang bijaksana. Pengajaran yang baik dan benar belum tentu enak didengar. Kenyataannya, kebenaran sering sekali menyakitkan karena memuat teguran, kritik, dan desakan agar kita mau bertobat dan berubah. Sayangnya, umumnya orang tidak senang ditegur, dikritik, atau didesak untuk berubah. Orang lebih senang mendengar hal-hal yang menyukakan telinganya, seperti bercanda, lelucon. Padahal manusia memerlukan pengajaran yang tegas agar sadar pentingnya bertobat.
Manusia perlu belajar menjadi pendengar yang bijaksana agar selalu siap mendengar firman Tuhan, entah disampaikan dengan lembut atau keras. Surat Ibrani mengungkapkan betapa besarnya tantangan hidup orang beriman. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi terombang-ambing oleh banyaknya ajaran sesat. Ajaran sesat itu terlihat menarik hati. Jika ajaran kekristenan mengajak orang memikul salib dan menderita, ajaran sesat justru mengajak orang hidup bersenang-senang. Akhirnya, kepercayaan mereka pudar. Mereka berpikir untuk kembali pada kebiasaan lama mereka. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani memperingatkan orang-orang dan kita percaya agar tidak terbawa arus pengajaran yang enak didengar. Mereka diingatkan untuk terus memelihara iman dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Anak-anak, pendengar yang bijaksana lebih baik daripada pembicara yang tidak tahu diri. Lebih baik banyak mendengar daripada berbicara. Oleh karena itu, jadilah pendengar yang baik. Renungkan dan hidupi setiap firman yang kita dengar. Selektif jugalah dalam mendengar. Jangan mudah terpercaya pada hasutan. Ujilah setiap ajaran dan bertumbuh dalam kebenaran. Di sini Bunda akan sedikit memberitahukan maksud dan tujuan pendengar yang bijaksana. Sekarang anak-anak lebih banyak untuk di rumah selama dari bulan Maret hingga saat ini. Kenapa? Karena saat ini kita sedang dilanda wabah corona. Jadi setiap sekolah diminta dan diharapkan untuk belajar dari rumah. Dan saat ini pun juga meskipun Bunda sekarang dari hari Senin sudah mulai masuk sekolah, tetap anak-anak harus di rumah untuk belajar. Ya. Bunda menekankan di sini maksud atau apa hubungannya dengan pendengaran dan bijaksana dengan sekolah yang sekarang anak-anak jalani. Ya. Di rumah mungkin kalian tinggal sama orang tua. Ya, dalam belajar, mama, papa selalu mendampingi. Kalau selama di sekolah, mungkin anak-anak selalu guru yang mendampingi. Dan apa kata guru, kalian selalu menjawab, iya ibu guru, iya bunda, iya pak guru. Ya, misalnya kalau lagi siang, lagi jam keluar main, anak-anak bermain-main di lapangan, tiba-tiba ada seorang guru. Jangan main di tengah lapangan, panas. Ayo kembali ke sini di koridor, bermain bersama teman-teman di koridor. Kalian mengikutinya, mendengar apa kata Pak Guru atau Bu Guru. Begitu juga di rumah. Kalau seandainya orang tua atau mama, papa katakan, Budi sudah buka pelajaran. Nanti guru Bu Juliet mau kasih pelajaran pendidikan agama Kristen. Jadi kita harus sigap, kita harus mendengar. Oh iya, mama tadi suruh aku belajar, berarti aku harus belajar. Berarti itu adalah benar. Kalian ikuti, jadilah pendengar yang baik. Ya, jangan kita melawan. Sebentar dulu, Mak. Atau masih tidur, disuruh bangun, ayo jam 7, setengah 8 sudah mulai kita di depan laptop atau di HP, depan HP. Ya. Dan Bunda di sini menginginkan kalian untuk menjadi pendengar yang baik. Tidak hanya harus mendengar kata ibu guru, tetapi juga harus mendengar apa kata orang tua. Karena pendidikan pertama itu bukan di sekolah, tetapi di dalam rumah, yaitu patuhlah pada ayah dan ibu. Siapa di antara kalian yang suka melawan mama atau papa? Bunda berharap tidak ada ya. Bunda berharap kalian semua mematuhi peraturan, mematuhi apa perintah ayah, ibu, mama atau papa. Ya, kenapa? Karena kalau kita mau mendengar apa kata orang tua, mendengar kata orang tua, kita adalah anak-anak yang baik,
anak-anak Tuhan Yesus. Siapa mau di sini yang mau menjadi anak Tuhan Yesus? Bunda sampai sekarang ini masih mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Karena apa? Bagi Bunda, Tuhan Yesus adalah sahabat Bunda, teman Bunda, saat Bunda sedang sedih, saat Bunda sedang senang. Begitu juga dengan kalian. Bunda berharap anak-anak tetap menjadi yang terbaik di rumah, mendengar kata-kata orang tua, kata mama, kata papa, kata-kata siapapun yang baik di dalam rumah. Misalnya ada pembantu, mama papa kerja, saatnya kalian harus berada di depan laptop. Tentunya mbaknya bilang, ayo di depan laptop sudah belajar, dengar apa kata bu guru. Itu pun juga adalah kata-kata yang baik dan harus didengar. Ya, seperti itu. Jadi untuk hari ini, ya, pokok doa kita atau nats yang paling penting yang harus kalian camkan adalah menjadilah seorang pendengar yang bijaksana. Ya, jangan tidak pernah mendengar atau janganlah mendengar kata-kata yang tidak baik. Suatu saat kita besar, kalian akan tahu bagaimana kita menjadi seorang pendengar yang baik. Tentunya Tuhan Yesus akan selalu menjadi sahabat kita kalau kita mau mendengar kata-kata yang baik. Amin. Bunda rasa untuk renungan kita hari ini cukup sudah. Namun sebelum kita akhiri, kita bernyanyi sekali lagi. Sungguh ku bangga Bapa. Maaf Bunda lagi ini, jadi kita coba tahu ya lagunya ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau ya.
berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah siang kita hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarkan firman-Mu itu melekat di hati kami masing-masing dan menjadi suluh bagi kehidupan kami. Terlebih mengajarkan kami anak-anak-Mu agar kami selalu mendengar dan mendengar kata-kata yang baik. Buanglah pendengaran untuk kata-kata yang tidak baik ya Tuhan, agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu. Begitu juga kami akan selalu menjadi yang menurut akan kata-kata orang tua, agar kami dan semua seluruh keluarga akan mendapat berkat dari Engkau. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Engkau melindungi kami, masing-masing anak-anak kami di sini, di dalam masing-masing keluarga Tuhan. Engkau kiranya mau memberkati mereka, berikan yang terbaik, berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang hanya daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa ini dengan kami sapa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan telah mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih. Selamat siang anak-anak.